Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat, di sini saya Riza Tamifia Kusumawardani dengan partner saya Nur Azizah Rohmah akan menjelaskan materi tentang sistem sosial di dalam kelas dan konflik sosial. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, yuk simak videonya. Kelas sebagai sistem sosial. Secara etimologis, kata sistem merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu systematos, yang berasal dari kata sinistani. Tatang Amirin menyimpulkan bahwa sistema memiliki pengertian sebagai suatu hubungan yang tersusun atas sekian banyak bagian, dan hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Damsar 2011 menyimpulkan bahwa sistem merupakan himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan kata sosial secara etimologis berakar dari kata Latin yaitu socius, yaitu bersama-sama, bersatu, terikat, sekutu, berteman, atau kata sosio yang bermakna mensekutukan, menjadikan teman, mengikat, atau mempertemukan. Menurut Robert M. Z. Lawang, pengertian kata sosial memiliki arti subjektif yang memperhitungkan perilaku orang lain yang terlibat dalam suatu tindakan. Arti subjektif menunjuk pada arti yang diberikan oleh orang yang bertindak untuk tindakannya sendiri. Kelas sebagai sistem sosial. Dalam perspektif sosiologi, kelas merupakan bagian dari mikrososiologi yang menelaah kehidupan kelompok sosial di sekolah dengan keseluruhan dinamika yang terjadi di dalamnya. Ruang kelas memenuhi standar definisi kelompok sosial karena sekumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Struktur sosial kelas. Ruang kelas merupakan miniatur dari kelompok yang lebih besar. Beberapa ciri khas struktur kelas yang memiliki kesamaan dengan masyarakat adalah sebagai berikut. A. Komposisi anggota. Heterogenitas adalah aspek umum yang hampir selalu ada di kelas manapun. Di sana, selain latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, juga terdapat perbedaan jenis kelamin, kecuali di sekolah khusus. Keberagaman agama, sampai pada karakteristik individu yang saling berlainan secara fisik maupun psikis yang ditandai dengan perbedaan antar personalnya. B. Struktur birokratis berupa peran dan status. Di dalam kelas yang majemuk itu, terdapat suatu tata aturan kelas yang diikat oleh sekolah dan diperankan oleh wakil-wakil siswa yang disebut pengurus kelas. Lahirnya berbagai jabatan yang terbentuk secara hierarkis sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka di dalam kelas, seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan juga anggota kelas. Selanjutnya, pola komunikasi dalam kelas. Komunikasi menjadi elemen penting dalam segala kegiatan di kelas, karena memungkinkan adanya pertukaran interaksi timbal balik antara warga kelas, guru dengan murid, ataupun murid dengan murid. Selain itu, arti penting komunikasi dalam pencapaian tujuan belajar di kelas adalah untuk mengkomunikasikan dan menyalurkan informasi dan keterampilan. Konsekuensi logisnya, setiap kelas memerlukan adanya pola alur komunikasi yang berjalan secara lancar dan efektif dari masing-masing pihak. Kelas sebagai konflik sosial. Konflik merupakan suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham, dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih, di mana pertentangan tersebut dapat berbentuk fisik dan non-fisik. Konflik memang suatu hal yang kerap terjadi di lingkungan sosial sehari-hari, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Contoh konflik di sekolah memang banyak ditemui, misalnya konflik antar siswa, konflik antar guru dengan siswa, konflik antar kelas. Macam-macam konflik sosial. Yang pertama, konflik yang terjadi dalam peranan sosial atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi berbagai ekspektasi yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya di masyarakat. Contohnya, Rani adalah seorang pelajar di suatu kelas, tetapi ia juga bekerja dengan berjualan jilbab online. Saat itu, Rani sedang menghadapi ujian tengah semester, tetapi orderannya juga sedang melonjak tinggi. Jadi, Rani kebingungan bagaimana ia membagi perannya. Yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Contohnya,
biasanya terjadi saat debat kelas. Terdapat suatu kubu yang menyatakan pro terhadap masalah dan terdapat satu kubu lagi yang kontra terhadap masalah. Bentuk-bentuk konflik sosial berdasarkan sifatnya. Yang pertama, konflik konstruktif. Konflik yang memiliki sifat fungsional yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pemahaman dari individu ataupun kelompok saat menghadapi sebuah permasalahan yang terjadi. Konflik konstruktif ini nantinya dapat menimbulkan konsensus dari berbagai pemahaman serta menciptakan sebuah perbaikan. Contohnya adalah ketika terjadi debat pada kelas yang bertopik kelas online atau daring efektif sebagai siswa, terdapat pihak yang menentang dan pihak yang mendukung atas topik tersebut yang akhirnya akan membawakan pada suatu kesimpulan yang membangun perbaikan. Yang kedua, konflik destruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang terjadi karena adanya perasaan yang kurang senang, benci, bahkan dendam dari individu atau kelompok kepada pihak-pihak lainnya. Konflik destruktif ini menciptakan bentrokan-bentrokan fisik yang membuat hilangnya harta benda hingga nyawa orang lain. Contohnya, Adi dendam pada Reno karena pacarnya direbut. Akhirnya Adi memukul Reno dan mengakibatkan mereka berdua berselisih dan bentrokan fisik. Pengendalian konflik pada kelas. Yang pertama, koersi merupakan akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain yang lebih lemah. Yang kedua, kompromi merupakan bentuk akomodasi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapainya suatu penyelesaian. Yang ketiga, arbitrase merupakan bentuk akomodasi apabila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri sehingga mengundang pihak ketiga yang berhak memberikan keputusan. Yang keempat, mediasi merupakan bentuk akomodasi yang hampir sama dengan arbitrase, namun pihak ketiga yang diundang tidak berhak memberikan keputusan. Yang kelima, konsiliasi merupakan bentuk akomodasi dengan mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Yang keenam, toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang resmi. Dampak yang terjadi akibat konflik. Dampak positifnya, bertambahnya solidaritas dalam kelompok sendiri, munculnya pribadi-pribadi yang kuat atau tahan uji menghadapi berbagai situasi politik, serta munculnya kompromi baru jika pihak yang berkonflik dalam kekuasaan seimbang. Dampak negatif, retaknya persatuan kelompok, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia, berubahnya sikap dan kepribadian individu yang mengarah pada hal yang bersifat negatif, serta munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang salah. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk partisipasinya, semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.